Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Dan begitu klan iblis di depan benar-benar hancur. Mereka akan kehilangan dua putri pertama. Mozu juga akan kehilangan dua istri. Dan yang paling penting, setelah penghancuran klan iblis yang bangkit kembali bukan lagi klan iblis sekarang. Setelah klan iblis baru naik, hanya akan ada kebencian antara klan iblis dan klan naga tanpa belas kasihan. Hubungan di antara mereka telah menjadi musuh yang mati. Mengambil napas panjang, keempat naga laut saling memandang dengan wajah berat. Tianxiang Yaosu, ini sudah ditentukan. Munculnya klan iblis juga merupakan tren umum langit dan bumi, dan itu tidak dapat diubah dan dibalik. Sekarang setelah Anda tahu bahwa kebangkitan klan iblis tidak terhentikan, tidak bijaksana untuk sepenuhnya menyinggung klan iblis. Meskipun pasukan iblis dihilangkan, memang mungkin untuk menekan iblis selamanya. Namun, meskipun kemungkinan ini tidak rendah, itu tidak akan melebihi 50%. Dengan cara ini, setelah iblis-iblis di depan Anda dihancurkan, maka para naga akan memiliki kemungkinan 50% bahwa mereka akan punah oleh iblis yang sedang bangkit. Setelah merenungkan dalam waktu yang lama, Raja Naga Empat Laut tidak bisa mengambil keputusan. Dalam keputusasaan, empat Raja Naga Laut tidak bisa membantu Kiki mengalihkan pandangannya ke Aoyun. Pada saat ini, mereka tidak tahu. Jika mereka benar-benar punya ide, mungkin ini Aoyun. Untuk sesaat, mata semua orang terfokus pada Chu Xingyun. Di bawah perhatian semua orang, Chu Xingyun tersenyum ringan dan berkata dengan mudah, sebenarnya, kita hanya memiliki 3 pilihan sekarang. Opsi pertama adalah menghancurkan klan iblis dan kemudian pergi keluar untuk membentuk klan naga, menekan klan iblis, dan tidak pernah memberi klan iblis kesempatan untuk bangkit. Keuntungan dari opsi ini adalah naga dapat mengambil keuntungan dalam waktu singkat. Kerugian dari pilihan ini adalah bahwa begitu klan iblis naik, klan naga pasti akan membayar harga yang menyakitkan untuk apa yang mereka lakukan hari ini. Pilihan kedua adalah tidak menghancurkan klan iblis dan hidup damai dengan klan iblis. Berdasarkan hubungan mereka, bahkan jika klan iblis naik di masa depan, bahkan jika klan naga menurun, klan iblis tidak akan sepenuhnya memusnahkan klan naga. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Raja Naga bergerak dengan tegas menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada pilihan yang akan berhasil. Anda bisa mengatakan pilihan ketiga. Menghadapi kata-kata Raja Naga dari Laut Cina Timur, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya, sebenarnya opsi ketiga ini terlalu berani dan terlalu konyol, jadi pada kenyataannya, Anda tidak bisa setuju tanpa mengatakan apa-apa. Dihadapkan dengan kata-kata Chu Xingyun, Raja Naga Laut Cina Timur berkata, kami tidak berani mengambil risiko klan naga dimusnahkan untuk memusnahkan klan iblis di depan kami. Setelah jeda, Raja Naga dari Laut Cina Timur melanjutkan, tapi mari kita duduk dan menyaksikan kebangkitan klan iblis, dan selangkah demi selangkah itu juga tidak bisa diterima oleh kita. Benar-benar tidak ada ide di antara dilema. Jika kamu punya ide lain, kamu bisa membicarakannya. Bagaimanapun, kita punya lebih banyak pilihan, bukan? Semua orang mengangguk diam-diam pada kata-kata Raja Naga Laut Cina Timur. Antara sekarang dan sekarang, di antara dua kesulitan ini, tidak ada yang tahu bagaimana memilih. Adapun cara ketiga, kita benar-benar tidak bisa memikirkannya. Anda tidak bisa melakukannya, Anda tidak bisa melakukannya, bahkan dengan cara ketiga. Lihatlah sekitar selama seminggu dan pastikan semua orang ingin mendengarkan cara ketiga ini, setelah pilihan ketiga ini. Chu Xingyun ragu-ragu untuk sementara waktu, dan kemudian berkata, saya pertama kali menyatakan bahwa opsi ketiga ini terlalu konyol dan Anda tidak bisa menerimanya. Berjabat tangan, Naga Laut Tiongkok Timur berkata, pokoknya sekarang, kami tidak punya pilihan, jadi mengapa Anda tidak membicarakannya? Setelah jeda, Raja Naga dari Laut Cina Timur melanjutkan, ngomong-ngomong, dalam identitasmu sebagai iblis, dengan kekuatan suku iblis, bahkan jika kamu mengatakan hari besar, tidak ada yang bisa memperlakukanmu. Mengangguk tak berdaya, Chu Xingyun berkata, ya, karena kalian semua ingin mendengarkan, maka saya akan membicarakannya, karena untuk ketidaksetujuan yang sama, saya tidak peduli. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, ngomong-ngomong, tidak peduli apakah Anda setuju atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan Demon Rache kami. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Ao Ling berkata dengan cemas, jangan menjual pas cepat dan katakan, aku semua terburu-buru. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, ini sebenarnya sangat sederhana. Karena Anda tahu bahwa klan iblis akan naik, karena Anda tahu klan naga akan jatuh, maka. Setelah jeda, Chu Xingyun melihat sekeliling selama seminggu, dan kemudian perlahan berkata, lalu, mengapa klan naga tidak bergabung ke klan iblis dan membiarkan klan iblis naik secara langsung? Apa, kamu, ini? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, kepala semua orang tiba-tiba meraung.
Konyol, ini konyol. Mimpi terbesar klan iblis adalah menghancurkan klan iblis dan menjadi klan tertinggi. Sebagai 10.000 orang terakhir yang tertinggi, impian terbesar naga adalah menghancurkan klan iblis dan mempertahankan identitas tertinggi 10.000 orang. Ingin membiarkan klan naga turun tanpa bertarung, dan secara langsung mentransfer singgasana 10.000 klan tertinggi ke klan iblis, yang merupakan dunia licin yang hebat. Ini yang dikatakan Aoyun. Sebagai imbalan bagi orang lain, yang berani begitu fasih, Raja Naga Empat Laut sudah menamparnya. Namun, karena kata-kata ini diucapkan oleh Mozu Aoyun, tidak ada yang benar-benar berani memberinya cakar. Kalau tidak, akan konyol untuk menyalahgunakan orang lain tanpa disalahgunakan. Dan, yang terpenting adalah, setelah menenangkan kemarahan di hati saya memikirkannya dengan hati-hati. Cara ketiga yang diberikan oleh Chu Xingyun ini sebenarnya tidak masuk akal. Melihat kemarahan semua orang dari awal ke yang kemudian membosankan, dan kemudian keperhatian, Chu Xingyun tidak bisa menahan napas lega. Hal yang paling mengkhawatirkan Chu Xingyun adalah bahwa semua orang bebas dari pertimbangan dan langsung memasuki mode kemarahan. Selama mereka mau berpikir, semuanya memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Memikirkannya, Chu Xingyun melanjutkan, sebenarnya, apakah itu iblis atau iblis, dari perspektif tertentu, itu dapat dianggap sebagai cabang naga. Klan iblis diciptakan oleh dua putri dari klan naga. The Demon Rache diciptakan oleh Pangeran ke-9 Beihai Dragon Palace. Dengan cara ini, satu sama lain dapat dianggap sebagai keluarga. Yang paling penting adalah bahwa pada kenyataannya, tidak ada konflik kepentingan yang esensial di antara mereka. Di antara mereka, klan iblis terdiri dari klan burung dan klan orc. Klan burung memegang langit, klan orc memegang tanah, dan kepentingan mereka tidak bertentangan. Adapun naga, area hidup adalah lautan dan semua perairan di dunia. Kepentingan klan naga, dan klan burung dan klan orc, jelas tidak bertentangan. Baik burung maupun binatang buas tidak bisa hidup di bawah air. Meskipun ada beberapa ras setan amfibi, bagaimanapun, mereka hanya beberapa, dan kebanyakan dari mereka hanya dapat beroperasi di air tawar dan daerah perairan dangkal. Setelah penggabungan tiga suku, klan burung menguasai langit, klan orc menguasai tanah, dan klan naga mengendalikan perairan dunia. Dengan cara ini, tanah, laut, dan udara menjadi milik satu sama lain, dan mereka tidak dapat melanggar kepentingan orang lain. Yang paling penting adalah bahwa di bawah persatuan tiga suku, suku iblis akan sangat kuat. Ada naga di angkatan laut, burung phoenix di angkatan udara, dan orc di pasukan. Tidak peduli musuh macam apa yang mereka hadapi, mereka dapat bertarung dan menang. Mendengar deskripsi Chu Xingyun, mata semua orang secara bertahap menyala. Tapi segera, Raja Naga dari Laut Cina Timur menemukan masalah. Memutar kepalanya dengan keras, Raja Naga dari Laut Cina Timur menatap Chu Xingyun dan berkata dengan takjub, "Kenapa kamu Mozu, tidakkah kamu berencana untuk bergabung dengan klan iblis?" Mendengar pertanyaan Raja Naga Laut Timur, mata semua orang tertuju pada Chu Xingyun sejenak. Ya, menurut Aoyun Mozu mengendalikan laut bawah tanah. Mereka tidak memiliki konflik kepentingan dengan klan burung, orc, dan klan naga. Mereka dapat diintegrasikan. Menghadapi perhatian semua orang, Chu Xingyun tidak berbicara lama. Dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun berkata, "Lupakan tentang iblis ras untuk saat ini, kuncinya adalah apakah Anda tiga ras naga, Phoenix dan Kirin, bersedia mengesampingkan perselisihan dan membangun kembali balap iblis." Mendengar Chu Xingyun, meskipun semua orang masih sangat penasaran, mereka ingin tahu apakah klan iblis juga bergabung ke klan iblis. Tetapi semua orang juga tahu bahwa ini bukan saatnya untuk penasaran. Untuk semua orang, hal terpenting sekarang adalah menentukan cara bergaul antara iblis dan naga. Di bawah bimbingan Chu Xingyun, Force Dragon Kings sudah sangat mengerti. Meskipun sangat sederhana untuk menghancurkan pasukan iblis di depan Anda, tapi benar-benar ingin sepenuhnya memusnahkan klan iblis, tetapi lebih sulit, hampir tidak mungkin. Oleh karena itu, bahkan jika Anda berada di sini hari ini, semua pasukan klan iblis akan musnah, karena klan naga, hanya ada bahaya tetapi tidak ada manfaatnya. Pembunuhan hari ini pasti akan membentuk perseteruan mematikan setelah 10 juta tahun. Pada saat itu, tidak ada hubungan antara klan iblis dan klan naga. Ketika hanya ada kebencian satu sama lain, begitu klan naga jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, mereka pasti akan menghadapi situasi kepunahan. Karena itu, membunuh iblis di depan mata telah menjadi pilihan paling bodoh. Terlepas dari masa depan, 4 Raja Naga Laut sudah dapat yakin bahwa mereka tidak akan pernah membunuh pasukan iblis di depan mereka. Karena membunuh tidak bisa membunuh, itu jelas dapat terus membiarkan klan iblis berkembang, jelas itu benar-benar mustahil. Jika Anda tidak bertanya, apakah itu paling banyak ratusan ribu tahun, klan iblis akan sepenuhnya memulihkan vitalitasnya dan sekali lagi memiliki potensi untuk memusnahkan klan naga. Saat itu, saya khawatir hubungan mereka akan terbalik. Pada saat itu adalah klan naga yang melihat wajah klan iblis dan berdoa kepada klan iblis untuk tidak membunuhnya. Namun, bagaimana bisa klan naga yang bangga menempatkan keselamatan mereka sendiri di tangan klan iblis?
Bagaimana mungkin klan naga yang bangga bergantung pada ekor yang bergoyang untuk memohon belas kasihan untuk berlama-lama? Baik kiri maupun kanan, kedua opsi tidak dapat diterima untuk naga. Dan ide yang diajukan oleh Chu Xingyun, meskipun Meng Yi terdengar, hanyalah sebuah lelucon besar. Tetapi jika Anda tenang dan memikirkannya dengan cermat, itu sebenarnya tidak masuk akal. Dapat dilihat dari hukum-hukum penurunan jalan surga bahwa klan iblis adalah kesayangan surga dan harus menjadi generasi klan tertinggi berikutnya. Penurunan Dragon Clan sudah dikutuk oleh Tuhan dan tidak bisa diubah. Sekarang setelah hasilnya diketahui, mengapa tidak menggabungkan klan naga ke klan iblis dan menjadi anggota generasi baru One Clan Supreme yang akan datang? Naga dan ras iblis sebenarnya adalah tiga ras paling awal di zaman kuno, ras naga, ras phoenix, dan ras unicorn. Pertempuran antara tiga suku telah terjadi sejak awal hingga hari ini. Di bawah perang yang berkelanjutan, klan Phoenix dan Kirin dipukuli dan bergabung untuk membentuk klan iblis. Mulai sekarang, klan naga tidak bisa menahan invasi dua kekuatan klan dengan kekuatan satu klan. Dan yang paling penting adalah bahwa klan naga sekarang berdiri di atas posisi kuat absolut, memiliki kekuatan dan kemungkinan klan iblis yang punah. Pada simpul ini, naga dan iblis bergabung, yang merupakan kombinasi yang kuat. Jika Anda menunggu sampai munculnya klan iblis dan kekuatan satu sama lain berbalik, klan naga ingin bergabung dengan klan iblis lagi, yang merupakan koleksi memalukan. Dalam tiga ras besar pada zaman kuno, naga, phoenix, unicorn, dan tiga ras, identitas dan posisi mereka dapat dibandingkan. Di antara tiga ras, tidak ada yang lebih mulia dari yang lain, dan tidak ada yang lebih murah dari yang lain. Dari awal langit ke masa depan yang tak terbatas. Naga, phoenix, unicorn, dan suku juga sangat mulia. Dibandingkan dengan identitas dan status masing-masing, klan naga tidak memiliki penolakan yang kuat untuk bergabung dengan klan iblis. Penggabungan ketiganya adalah kombinasi yang sangat kuat. Klan Phoenix memegang langit, klan Orc memegang tanah, klan naga memegang laut. Dengan penggabungan tiga suku, tanah, laut, dan udara dilengkapi sepenuhnya, tidak peduli musuh macam apa yang mereka hadapi, tidak akan ada kekurangan. Apa yang membuat Raja Naga dari empat lautan paling menggoda adalah bahwa sekarang klan naga membawa kekuatan kemenangan dan bergabung ke dalam klan iblis, yang tidak memalukan bagi klan naga. Bahkan, ada perasaan bahwa klan naga kuat ke klan iblis utama. Ini benar-benar terlalu penting untuk naga yang sombong. Begitu saya melewatkan kesempatan ini, saya takut tidak akan pernah menemukan waktu yang lebih baik daripada ini. Sekarang, di bawah saran Chu Xingyun, tiga jalan sudah jelas. Ini adalah keputusan bodoh untuk membunuh iblis di depan Anda. Membiarkan klan iblis tumbuh lebih besar dan akhirnya menelan klan naga bahkan lebih bodoh. Dan dengan kemenangan besar, mengambil keuntungan dari situasi untuk bergabung dengan klan iblis, itu mungkin pilihan terbaik. Meskipun dalam waktu singkat perlombaan naga pasti telah kehilangan banyak. Namun, selama Anda melihat sedikit lebih lama, Anda bisa tahu bahwa klan naga telah memberikan manfaat di depan mereka, tetapi telah dipertukarkan secara turun-temurun, dan itu memiliki manfaat besar yang tak ada habisnya. Selanjutnya, 4 Raja Naga Laut, 4 Raja Iblis, 3 Kaisar Iblis, serta Chu Xingyun dan 5 Kaisar Iblis, mengadakan pertemuan 3 hari 3 malam dengan puncak gunung. Di bawah persetujuan 3 Kaisar Iblis dan 4 Raja Naga Laut. Ao Min, sebagai nenek moyang Iblis, mewakili orang-orang Feng dan mengendalikan langit dunia kuno yang gersang. Ao Ling, sebagai Dewa Iblis, mewakili klan Qilin dan menguasai tanah dunia kuno yang tandus. Setelah berjuang selama miliaran tahun, balapan naga, Phoenix, dan Kirin akhirnya menyelesaikan merger besar. Di bawah persatuan 3 suku, mereka terkondensasi menjadi bentuk yang kuat dan lengkap, suku Iblis. Klan Iblis yang baru terbentuk, di samping 3 Kaisar Iblis, secara terpisah akan memilih 3 Raja Iblis dari klan Unicorn, yaitu Orc. Ini adalah Raja Harimau, Raja Singa, dan Raja Beruang. 3 Angin Kaisar Iblis Sobek, Jiuk Xiao, King Chang. 3 Raja Iblis Harimau, Singa, Beruang. Bergabunglah dengan Dewan Tertinggi bersama. Pada saat yang sama, 4 Raja Naga Laut, serta Ao Ling dan Ao Min, juga bergabung dengan Dewan Tertinggi. Dengan cara ini, ada 12 anggota di seluruh Dewan Iblis. Sedangkan untuk sisi iblis, Chu Xingyun tidak berniat mengirim seseorang untuk bergabung. Namun, Little Ice Phoenix tidak ada di peringkat ini. Sebagai leluhur keluarga Phoenix, dia sebenarnya bagian dari keluarga iblis. Jangan lihat Little Ice Phoenix muda dan lemah. Tetapi identitas dan statusnya cukup untuk menyaingi Ao Ling dan Ao Min, keduanya adalah leluhur. Karena itu, Phoenix S mengalir ke Dewan Iblis dan menjadi anggota ke-13. Namun, Little Ice Phoenix tidak mewakili balap iblis, ia hanya perlu mewakili dirinya untuk memiliki identitas yang cukup untuk duduk di posisi apapun. Dewan tertinggi klan iblis memiliki total 13 raksasa. Mulai sekarang, semua hal dari klan iblis akan bersama-sama diputuskan oleh 13 raksasa. Di antara kursi-kursi kongres ke-13, klan Feng menempati 4 kursi, yaitu Feng Feng, Jiu Xiao, King Chang, dan leluhur iblis Ao Min, yaitu Ye Qianhan.
Suku Qilin menempati 4 kursi, yaitu Harimau, Singa Gila, Beruang Kejam, dan Dewa Iblis Aoling, yaitu Air Qianyu. Suku Naga menempati 4 kursi, yaitu 4 Raja Naga Laut. Selain 12 orang ini, itu adalah Ice Phoenix, yang merupakan Sui Liuxiang. Akibatnya, meskipun keluarga naga sepertinya sangat hemat biaya, hanya ada 4 kursi. Tetapi pada kenyataannya, Aomin dan Aoling keduanya adalah naga sekarang, dan mereka dapat ditugaskan ke Kam Naga. Jika Aomin dan Aoling diklasifikasikan sebagai klan naga, maka klan naga memiliki 6 kursi, dan klan iblis juga memiliki 6 kursi. Adapun mengapa Ice Phoenix Sui Xiangxiang harus ditambahkan, sebenarnya dipaksa untuk membantu. Total ada 12 kursi. Setelah 6 orang setuju dan 6 orang tidak setuju, apa yang harus saya lakukan? Seperti kita ketahui, untuk organisasi yang perlu memilih, jumlahnya harus tunggal, bukan ganda. Namun, ketika Chu Xingyun dan Mozu tidak berpartisipasi, selain dupa aliran air leluhur Phoenix, dicari di seluruh dunia, dan sama sekali tidak dapat menemukan keberadaan yang sebanding dengan 12 orang ini. Dan yang paling penting adalah, Zhu Huang Sui Lixiang tidak akrab dengan klan naga, dan tidak akrab dengan klan iblis. Karena itu, begitu 12 orang lainnya tidak dapat mengambil keputusan dan mencetak 6 hingga 6. Dupa aliran air es Phoenix, yang tidak memiliki keterlibatan dengan klan naga dan iblis, dapat berdiri. Putusan akhir oleh Ice Phoenix, apakah itu ras setan atau ras naga, sangat puas dan meyakinkan. Selain es Phoenix dan air yang wangi, bahkan jika Anda melihat-lihat di dunia kuno, saya khawatir Anda tidak dapat menemukan yang netral, benar-benar netral, tetapi juga memiliki identitas dan status transenden. 3 Angin Kaisar Iblis Sobek, Jiu Xiao, King Chang, Aomin. 3 Raja Iblis Harimau, Singa Gila, Beruang, Aoling. 4 Raja Naga Laut, Raja Naga Laut Timur, Raja Naga Laut Barat, Raja Naga Laut Selatan, Raja Naga Laut Utara. Aroma Air Es Phoenix. Segera, struktur organisasi ras iblis secara resmi didirikan. Tentu saja, pendirian klan iblis baru tidak pernah bisa hanya komitmen verbal. Untuk mengawasi semua orang, untuk menghindari seseorang datang dalam kekacauan, harus ada beberapa upacara. Di bawah usul Chu Xingyun, 13 raksasa klan iblis juga menonjol pada saat yang sama. Dari Istana Naga, Pengadilan Iblis, dan dunia geosentris iblis, sejumlah besar harta bawaan tingkat atas telah dikirimkan. Bersama-sama, 13 klan iblis yang kuat menyempurnakan senjata sihir untuk menekan keberuntungan iblis. Yang pertama menonjol adalah 9 naga. Kowloon adalah Raja Naga Laut Timur, Raja Naga Laut Selatan, Raja Naga Laut Barat, Raja Naga Laut Utara, Aoling, Aomin, Aosiu, Aomei, Aoyun. Di bawah pengukuhan Kowloon, itu terkondensasi menjadi tubuh bulat. 3 Raja Iblis, Harimau, Singa Gila, dan Beruang semuanya diringkas menjadi 3 tripod. 3 Kaisar Iblis, Angin Air Mata, Jiu Xiao, King Chang, diringkas menjadi 3 telinga. Pada akhirnya, Phoenix Es mengalir ke penutup atas, dan kegilaan yang menyebar sayapnya muncul di tengah penutup atas. Dengan cara ini, Qian Kunding, yang menekan keberuntungan ras iblis, disempurnakan. Dari perspektif yang luas, elang bertelinga 3, elang emas, dan griffin muncul dalam 3 bentuk. Dikelilingi oleh 3 kaisar iblis, dan di tengah-tengah atap, ada Phoenix dengan sayap menyebar. Di bawah ini adalah tripod bulat, di sekitar tripod, Kowloon melingkar dan megah. Lebih jauh ke bawah, ada 3 tripod. Meng Hu, Singa Gila, dan Beruang yang kejam menahan tubuh bundar dan berjongkok di tanah dengan keagungan. Alasan mengapa disebut Qian Kunding adalah karena senjata ajaib ini dibentuk oleh 3 ras besar dan kuat di zaman kuno. Surga dan bumi, surga dan bumi. Dan sekarang klan iblis telah mencapai bentuk terkuat, tidak hanya yang bertanggung jawab atas dunia, tetapi bahkan lautan, semuanya di bawah yurisdiksi aturan. Sepotong Qian Kunding ini dibuat dari suku iblis, suku naga, dan suku iblis, harta langka bawaan tertinggi, dan merupakan harta suku dewa. Saat senjata sihir itu disempurnakan, Heavenly Dao menurunkan cahayanya yang 9 warna. Di bawah penyempurnaan dari cahaya 9 warna, Qian Kunding memancarkan cahaya 9 warna. Jelas, langit dan bumi ini telah dikenali oleh Heavenly Dao, dan itu telah menurunkan cahaya 9 warna, yang mencerminkannya sebagai harta bawaan. Melihat harta yang kuat dan bawaan ini Qian Kunding, Chu Xingyun hanya didambakan, dan berharap dia bisa mengambilnya dan mengambilnya sendiri. Sangat disayangkan bahwa bahkan jika dia sekuat harta bawaan, dia masih tidak bisa memunculkan mimpi cobaan. Karena dia tidak bisa mewujudkan impian persidangan, bagi Chu Xingyun, itu semua adalah sampah dan sampah. Dan yang paling penting adalah, sebagai harta klan kota, bagaimana itu bisa jatuh ke tangan leluhur iblis. Kecuali klan iblis hancur, tidak mungkin untuk meninggalkan klan iblis ini. 10.000 mundur dan mengatakan bahwa bahkan jika klan iblis dihancurkan, Qian Kunding ini tidak bisa jatuh ke tangan Chu Xingyun. Sebagai harta bawaan untuk menekan keberuntungan klan iblis, begitu klan iblis dihancurkan, Qian Kunding runtuh dan runtuh. Dengan klan iblis, itu menghilang tanpa jejak.
Oleh karena itu, meskipun Qian Kunding ini kuat, itu ditakdirkan untuk digunakan hanya oleh klan iblis dan menjadi kartu yang paling kuat dari klan iblis. Melihat Chu Xingyun mengeluarkan air liur, Raja Naga dari Laut Timur tidak bisa menahan tawa, lebih baik kamu klan iblis juga bergabung ke klan iblis, selama kamu mau datang, surga dan bumi ini, kamu akan bertanggung jawab. Mendengar kata-kata Raja Naga dari Laut Cina Timur, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi tertegun, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Melihat sekeliling selama seminggu, semua orang melihatnya dengan rasa ingin tahu. Jelas, semua orang tidak keberatan, dan bahkan sangat berharap bahwa Demon Rache dapat digabungkan ke dalam Demon Rache. Menghadapi tatapan semua orang, Chu Xingyun tahu bahwa dia harus menjelaskan banyak kata. Setelah menarik nafas panjang, Chu Xingyun bertanya dengan lembut, bukannya aku tidak ingin bergabung, tetapi pada kenyataannya, apakah kamu benar-benar tahu apa itu balapan iblis? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, semua orang bingung. Di mata semua orang, yang disebut Demon Rache hanyalah kekuatan besar yang didirikan oleh Chu Xingyun, dan dia mengambil nama dengan santai. Sebaliknya, bukankah itu cara Huyun dan Huyue mendirikan Demon Rache? Melihat ekspresi kosong semua orang, Chu Xingyun menghela nafas dan menjelaskannya. Klan iblis saat ini terdiri dari 3 ras utama, yaitu, Naga, Phoenix dan Unicorn. Di antara 3 ras ini, ras Naga mengendalikan perairan dunia dan bertanggung jawab untuk mengatur hujan di dunia. Di daerah kering, hujan akan turun. Untuk daerah dengan curah hujan berlebihan, awan harus dihilangkan. Karena itu, bagi dunia ini, klan Naga membantu Tiandao untuk mengelola dunia ini. Berikutnya adalah keluarga Feng. Jika dikatakan bahwa perlombaan naga adalah untuk mengatur perairan dunia, maka klan Feng adalah untuk mengatur semua gunung berapi di dunia. Bertanggung jawab untuk mengeruk dan menekan gunung berapi aktif untuk menghindari letusan api liar dan menghancurkan semua makhluk hidup antara langit dan bumi. Yang terakhir adalah suku Kirin. Suku Kirin tampaknya tidak berguna, dan tampaknya tidak peduli. Namun pada kenyataannya, suku Kirin dan suku Phoenix juga laki-laki dan perempuan. Mengambil contoh keluarga Phoenix, yang jantan adalah Phoenix dan yang betina adalah Phoenix. Hal yang sama berlaku untuk suku Qilin, laki-laki adalah Qi, dan perempuan adalah Lin. Di antara mereka, Huo Qilin ingin membantu orang-orang Feng, menekan api darat dan gunung berapi. Unicorn air harus membantu orang-orang naga untuk mengatur perairan dunia untuk menghindari banjir sungai. Oleh karena itu, secara umum, 3 ras utama yang membentuk ras iblis bermanfaat bagi keberadaan dunia ini. Setan itu berbeda. Dari saat kelahiran, pertempuran setan bertanggung jawab atas kehancuran dan memikul misi penghancuran. Jika dikatakan bahwa naga, Phoenix dan Unicorn semuanya bertanggung jawab atas konstruksi dan manajemen, maka satu-satunya tanggung jawab dari Demon Rache adalah untuk membunuh dan menghancurkan. Dan yang paling penting, itu adalah naga, Phoenix dan Unicorn, yang merupakan 3 ras yang ingin dibunuh dan dihancurkan oleh setan. Mulai sekarang, naga, Phoenix dan Unicorn, ketiga suku bergabung menjadi suku iblis. Lalu, mulai saat ini, Demon Rache akan membunuh dan menghancurkan, itu adalah Demon Rache. Mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, semua orang bingung dan kosong. Ketika semua orang ingin datang, bukankah Demon Rache adalah pesta yang didirikan oleh Chu Xingyun? Siapa yang akan diserang Mozu dan siapa yang tidak akan diserang? Bukankah Chu Xingyun akan memutuskan? Mengambil waktu ini sebagai contoh, Chu Xingyun benar-benar melepaskan iblis untuk Ao Ling dan Ao Min. Faktanya adalah, kehidupan dan kematian klan iblis sepenuhnya tersemat di tangan Chu Xingyun. Chu Xingyun ingin menghancurkan klan iblis, maka klan iblis harus dihancurkan, dan tidak ada kekuatan untuk menghentikannya. Jika Chu Xingyun tidak ingin menghancurkan klan iblis, semuanya akan menjadi seperti ini sekarang. Pada saat ini, iblis tidak hanya tidak binasa. Setelah mencaplok klan naga, klan iblis menjadi sangat kuat sehingga tidak bisa ditingkatkan. Pada saat ini, kecuali dunia yang berpusat pada bumi, semua langit, daratan, dan lautan ada di tangan iblis. Anda tidak mengerti. Jika musuh dari Demon Rache adalah Demon Rache, mengapa Chu Xingyun menciptakan musuh yang kuat untuk dirinya sendiri? Melihat linglung semua orang, Chu Xingyun benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Banyak kata, pada kenyataannya, Chu Xingyun benar-benar ingin mengatakannya. Tapi jelas, mengetahui terlalu banyak adalah berkah atau berkah bagi mereka. Keinginan iblis adalah keinginan untuk membunuh. Dari mana datangnya iblis? Terus terang, kehendak ras setan adalah kehendak surga. Itu adalah kental dari surga dan keinginan untuk membunuh klan iblis. Oleh karena itu, sejak hari Demon Rache lahir, ia ditakdirkan untuk menghadapi Demon Rache. Perlu disebutkan bahwa suku iblis tidak sama dengan iblis. Suku iblis itu seperti suku iblis, tetapi hanya sekelompok di bawah langit dan bumi, yang melakukan misi khusus. Naga bertanggung jawab atas perairan dunia, Phoenix menekan api pusat bumi, dan semua gunung berapi. Suku Qilin digunakan sebagai pembantu untuk membantu naga dan Phoenix untuk memerintah dunia ini. Satu-satunya misi Demon Rache adalah untuk menghancurkan naga, Phoenix dan Unicorn, 3 ras ini.
Pada awalnya, misi Chu Xingyun ke balap iblis sebenarnya cukup membingungkan. Namun, ketika Chu Xingyun berpikir bahwa langit dan bumi ini pada akhirnya akan dihancurkan di tangan 3 suku, dan bahkan Heavenly Dao runtuh, Chu Xingyun segera mengerti. Suku naga, Phoenix dan Kirin benar-benar terlalu kuat. Untuk generasi mendatang, tubuh pertempuran suku naga, Phoenix dan Unicorn identik dengan tak terkalahkan. Generasi selanjutnya dari para beku, yang ingin mendapatkan setetes darah naga, atau darah Phoenix, darah Unicorn, ke dalam tubuh, dapat menjadi keberadaan yang tak terkalahkan. Tetapi di zaman kuno, binatang buas mitos berjalan-jalan, dan naga seperti anjing, bukankah itu langka? Ketika naga, Phoenix dan Unicorn semakin kuat, mereka begitu kuat sehingga mereka mengancam keselamatan dunia ini. Surga secara alami tidak terhindarkan, dan memiliki niat membunuh untuk ketiga ras ini. Suku naga, Phoenix, dan Kirin tidak akan dihancurkan, jadi surga akan dihancurkan. Sebagai kehendak Dao surgawi melahirkan pikiran membunuh, munculnya ras iblis menjadi tak terhindarkan. Mengikuti gagasan pembunuhan surgawi Dao, klan iblis harus dilahirkan dari perampokan. Ini adalah 3 klan naga, Phoenix dan Unicorn, yang sekarang merupakan klan iblis. Ada lebih dari cukup kerusakan di jalan surga. Ada banyak penjelasan untuk kalimat ini. Orang yang berbeda berdiri pada sudut yang berbeda dan memberikan penjelasan yang berbeda. Terus terang, jalan surga adalah menghancurkan yang kuat dan membantu yang lemah. Begitu sebuah ras cukup kuat untuk mengancam keselamatan jalan surgawi akan menjatuhkan peluang pembunuhannya. Surga membunuh dan membaca bersama, dan perlombaan setan lahir sebagai tanggapan. Dengan kekuatan naga, Phoenix dan Unicorn, ketika mereka mengancam keselamatan langit dan bumi. Perlombaan setan sesuai dengan kehendak Dao surgawi. Misi perlombaan setan adalah untuk menghancurkan suku naga, Phoenix dan Kirin. Adapun yang mengatakan bahwa setelah penghancuran 3 suku naga, Phoenix dan Unicorn, yang akan menekan api hati bumi dan yang akan mengelola banjir di dunia, jangan khawatir banyak. Sederhananya, setelah naga, Phoenix dan Unicorn keluar dari panggung sejarah. Ras mana yang bisa menekan api bumi? Ras mana yang bisa menyembuhkan banjir di dunia? Ras mana yang akan menjadi 10.000 tertinggi ketiga setelah ras naga dan iblis? Adapun yang ketiga 10.000 orang tertinggi, kapan akan bertahan? Itu tergantung pada kapan 10.000 klan tertinggi ketiga akan mengancam keselamatan surga. Tepatnya, pernah ada ras yang cukup kuat untuk mengancam keselamatan langit dan bumi. Dao surgawi akan menjatuhkan kesempatan membunuh. Heaven's Dao membunuh sekarang, Demon Rache. Bersama-sama, iblis mewakili ras yang akan dihancurkan dan disapu bersih ke dalam debu sejarah. Mendengarkan penjelasan Chu Xingyun, semua orang kuat yang hadir tidak bisa saling memandang. Tidak sampai saat ini mereka akhirnya mengerti proses kelahiran dan misi dari iblis ras. Bang, bergemuruh. Guntur yang mengerikan, menggelegar, bergulir melewati langit. Mendengarkan guntur bergulir yang memekakan telinga Chu Xingyun sedikit tersentak. Jelas, kehendak surgawi Dao telah merasakan percakapan mereka, mengetahui bahwa Chu Xingyun telah membocorkan banyak peluang surgawi. Tetapi jelas bahwa Chu Xingyun telah mengungkapkan sangat sedikit, sangat dangkal. Karena itu, jalan surga adalah menurunkan guntur yang bergulir sebagai peringatan. Jika Chu Xingyun berani terus berbicara, mengungkapkan lebih banyak kata-kata rahasia, saya takut Heavenly Dao akan menjatuhkan hukuman guntur. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun berkata, semua orang, semua teman dan kerabat saya, atau teman-teman dan kerabat, saya bisa lakukan untuk Anda, hanya begitu banyak. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, semua orang segera melihat ke atas dan melihat ke langit. Pada saat ini, langit yang cerah di atas kubah langit tidak berawan. Petir pada hari yang cerah. Itu benar, badai baru saja bergulir dari langit di atas langit yang cerah. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun berkata, hal terakhir yang bisa saya lakukan untuk Anda adalah memberi Anda 300.000 tahun. Mengangkat 3 jari, Chu Xingyun berkata dengan suara yang dalam, setelah 300.000 tahun, saya akan meninggalkan waktu dan ruang ini. Masa depan balap iblis dan balap iblis tergantung pada ciptaan Anda sendiri. Setelah berbicara, Chu Xingyun melangkah keluar dan menginjakkan kaki di atas naga Kowloon. Melihat adegan ini, 5 setan besar tidak berani mengabaikan dan mengikuti di belakang Chu Xingyun dan naik ke Jiulong Yu. Di bawah pengawasan semua orang, Jiulong Li naik ke udara dan menghilang dalam sekejap. Apakah kamu bercanda? Tidak. Pada saat ini, tidak ada yang berpikir bahwa Chu Xingyun sedang bercanda. Bagaimanapun, semua orang yang hadir adalah yang paling kuat di zaman yang lama. Dapat dikatakan bahwa selain kekuatan leluhur yang tersembunyi di dunia, semua kekuatan di peringkat atas dikumpulkan di sini saat ini. 4 Raja Naga Laut, 3 Kaisar Iblis, 4 Raja Iblis. Cukup pilih satu, semuanya megah dan megah. Meskipun dibatasi oleh waktu, kekuatan mereka mungkin belum mencapai puncaknya. Tetapi kecerdasan mereka tidak terpengaruh. Dengan sedikit analisis, mereka tahu bahwa semua yang dikatakan Chu Xingyun adalah benar dan dapat dipercaya. Klan Iblis menyatukan seluruh dunia, sepenuhnya mengendalikan langit, bumi, dan lautan.
Namun pada kenyataannya, musuh paling kuat dari klan iblis telah muncul. Dibandingkan dengan klan naga, klan iblis lebih menakutkan dan lebih kuat. Dalam ratusan ribu tahun terakhir, perlombaan setan menyapu sepanjang jalan, dan perlombaan setan tidak bisa menolak sama sekali. Sekarang, meskipun klan iblis telah bergabung dengan klan naga, jika, sekali lagi, akhiran klan iblis tidak akan berbeda. Terutama keempat naga laut, tetapi mereka tahu kengerian peta Mirage. Sama seperti Chu Xingyun berbalik dan pergi, mereka tahu Fata Morgana dari Fata Morgana di laut dan mereka runtuh seketika. Mulai saat ini, Mirage akan menjadi eksklusif untuk iblis. Mulai sekarang, klan iblis akan bertarung melawan klan iblis dengan jaringan informasi asimetris sampai satu pihak benar-benar hancur. Untungnya, Chu Xingyun memberi mereka 300.000 tahun untuk persiapan. Kalau tidak 300.000 tahun kemudian, bahkan jika klan iblis belum dihancurkan, itu pada dasarnya putus asa. Saat Chu Xingyun pergi, ras iblis berlari dengan kecepatan penuh. Untuk menyambut invasi Mozu dalam 300.000 tahun kemudian, klan iblis telah dipersatukan tidak seperti sebelumnya. Awalnya, dengan bergabungnya klan naga, di dalam klan iblis, harus ada perjuangan untuk perubahan kekuatan. Namun, karena tekanan klan iblis, perebutan kekuasaan dalam klan iblis langsung ditekan. Pada saat ini, suku iblis tahu betul bahwa jika mereka tidak dapat membuat semua persiapan dalam 300.000 tahun. Kemudian, 300.000 tahun kemudian, ketika Demon Army keluar, seluruh Demon Rache akan dihancurkan oleh Demon Rache. Apa yang membuat suku iblis paling takut adalah, menurut perhitungan Xian Tianjian, suku naga dihancurkan oleh setengah setan darah naga. Pada saat ini, setengah setan naga darah telah bergabung dengan ras iblis. Karena itu, jika nasib benar-benar abadi, jadi, tidak terlalu banyak sehingga klan naga hancur di tangan setengah naga darah setan. Lebih baik mengatakan bahwa kehancuran ada di tangan iblis. Jika dikatakan bahwa penghancuran klan naga oleh klan iblis adalah nasib yang tidak bisa diubah, maka perang antara klan iblis dan klan iblis juga merupakan takdir yang tak terhindarkan. Tentu saja, apakah klan iblis akan dihancurkan, klan iblis ini tidak terlalu khawatir. Sudah pasti bukan iblis yang bisa menghancurkan klan iblis. Misi iblis adalah untuk melemahkan iblis, bukan untuk memusnahkan iblis. Kepunahan sejati klan iblis harus menjadi generasi klan tertinggi berikutnya. Kalau tidak, jika Demon Rache benar-benar menghancurkan Demon Rache, bukankah perlombaan iblis lebih berbahaya? Apakah lebih mudah untuk mengancam keselamatan jalan surgawi? Mulai sekarang, semua senior Yaosu mengerti. Iblis akan melemahkan iblis tanpa batas. Ketika klan iblis melemah sampai batas tertentu, generasi baru Wanzu tertinggi akan muncul. Di bawah tekanan dari Demon Rache bersatu belum pernah terjadi sebelumnya. Naga, Phoenix, Kirin. Tentara ketiga suku terus melakukan latihan ofensif dan defensif bersama Hai Long Kong dan Trinity. Hal yang paling menarik tentang klan iblis adalah bahwa klan naga menemukan cabang klan naga yang dipimpin oleh Raja Naga dan membawanya ke klan monster. Dengan dukungan klan iblis, klan Mirage juga mulai membangun peta Mirage dan ilusi Mirage. Setelah mempelajari berita itu, Chu Xingyun hanya tersenyum ringan, tetapi tidak mengeluarkan perintah apapun. Bukan karena Chu Xingyun melewatkan titik ini. Sebagai anggota klan naga, Chu Xingyun tidak berharap bahwa klan iblis dikalahkan di tangannya sendiri. Bagaimanapun, klan iblis saat ini dibentuk oleh kombinasi naga, Phoenix, Unicorn dan suku. Keempat naga laut adalah paman dan saudara laki-laki Chu Xingyun. Bagaimana bisa Chu Xingyun mengabdikan dirinya untuk menghancurkan mereka? Jika memungkinkan, Chu Xingyun berharap bahwa ras iblis dan iblis dapat hidup damai satu sama lain. Juga dari perspektif ini bahwa Chu Xingyun membuat saran untuk menggabungkan klan naga ke klan iblis. Adapun apa yang terjadi setelah Chu Xingyun mengakhiri mimpi persidangannya dan kembali ke kuburan kuno tandus itu bukan milik Chu Xingyun. Bukannya dia tidak ingin mengendalikan, tetapi bahwa semua perkembangan tidak diperbaiki. Bahkan jika Chu Xingyun ingin menghindari, saya takut banyak hal masih akan terjadi. Pada waktu berikutnya, Chu Xingyun mengambil 5 setan besar dan berkeliling pegunungan dan perairan setiap hari, menikmati pemandangan indah dan tak terbatas dari dunia kuno dan gunung-gunung serta sungai-sungai yang indah. Dalam 300.000 tahun terakhir, Chu Xingyun tidak berlatih. Yuanshen Chu Xingyun telah menjadi Yuanshen sejati, Yuanshen yang hidup. Bahkan jika itu tidak disematkan pada daging sama sekali, itu bisa ada dan bertahan hidup. Dan ini hanya pertanda kekuatan leluhur. Tentu saja, dibandingkan dengan kekuatan leluhur sejati, Yuanshen Chu Xingyun hanya bayi yang baru lahir. Jika dia benar-benar mampu tingkat leluhur orang menamparkan, dan Chu Xingyun segera menghilang. Belum lagi tubuh asli leluhur-leluhur. Dalam pertempuran terakhir, bahkan sinar pemikiran dari Zhu Feng memiliki kekuatan untuk membunuh Chu Xingyun dalam hitungan detik. Namun, kelemahan ini lemah dalam kategori leluhur, tidak terlalu lemah. Dikonversi ke usia tandus, Chu Xingyun sekarang adalah penguasa daftar kaisar. Di tangan Kaisar Bang, Chu Xingyun jelas yang paling lemah. Namun, dibandingkan dengan Masters non-kaisar, Chu Xingyun seperti dewa, tak terkalahkan.
Dalam 300.000 tahun, Chu Xingyun menghabiskan sebagian besar waktunya dengan 5 ratu iblisnya. Tentu saja, Chu Xingyun juga menemukan banyak harta surga dan bumi saat bepergian jauh-jauh. Sepanjang jalan, Chu Xingyun memurnikan banyak eliksir dan membaginya dengan 5 ratu iblis. Pada saat ini, Yuan Shen Chu Xingyun sudah sempurna, dan tidak membutuhkan harta. Tetapi penanaman Yuan Shen adalah aspek terpenting dari kekuatan leluhur. Hal yang sama adalah kekuatan tingkat leluhur, yang kuat dan lemah, perjuangannya adalah menumbuhkan perilaku. Ada 129.600 tahun untuk 1 yuan. 1 yuan dibagi menjadi 12 pertemuan, 12 cabang Naizi, Chou, Yin, Mao, Chen, Si, Wu, Wei, Sen, kamu, Hai. Karena itu, setiap kali akan ada yang berumur 18.000 tahun. Untuk kekuatan tingkat leluhur, pertarungan adalah untuk kultivasi, dan unit untuk kultivasi adalah 1 yuan, untuk 129.000 tahun. Setelah meminum banyak ramuan, Yuan Shen Xiuwei dari Chu Xingyun telah mencapai Yuan Hui ke-36. Di antara mereka, sekitar 10 Yuan Huis diakumulasikan oleh Chu Xingyun dalam mimpi-mimpinya, yang telah dibudidayakan melalui jutaan tahun kultivasi. Mana 26 mana Yuan adalah mana yang meningkat setelah mengambil banyak obat mujarab. Dengan mana dari asosiasi Yuan ke-36, Chu Xingyun akhirnya menstabilkan keadaan leluhur Yuan Shen dan sepenuhnya menstabilkan tumitnya. Namun, dibandingkan dengan leluhur yang ada pada awal hari, jaraknya masih terlalu besar untuk diperkirakan. Pertemuan 36 Yuan untuk para leluhur hanyalah 1 jentikan jari. Mata tertutup dan terbuka, hanya tidur siang, waktu berlalu, saya tidak tahu puluhan ribu dolar. Karena itu, untuk leluhur Chu Xingyun masih berdiri diam. Tapi untuk Chu Xingyun sendiri, itu sangat berbeda. Dengan mana dari asosiasi Yuan ke-36, Yuan Shen Chu Xingyun adalah 36 kali lebih kuat daripada ketika ia pertama kali memasuki mimpi uji coba. Selain itu, ranah Yuan Shen, serta potensi dan bakat Yuan Shen, telah ditingkatkan dengan tidak tahu berapa kali. Akhirnya, selama 1 juta tahun penuh, jika Anda berubah menjadi seorang beku biasa, ketika ia tiba dalam 1 juta tahun, itu pasti akan ditarik kembali ke kuburan kuno yang sepi oleh kekuatan mengerikan dari kuburan kuno yang sepi. Tetapi untuk sementara waktu, Chu Xingyun adalah leluhur iblis, dan dia bisa memasukkan pemikiran ilahi ke jalan surgawi dan meminjam kekuatan jalan surgawi. Kedua, dalam ratusan ribu tahun terakhir, Mozu membantai 1 miliar klan iblis setiap hari, akumulasi kesedihan, kebencian, dan pembunuhan tidak tahu berapa banyak. Dendam yang mengerikan, kebencian, dan konfrontasi yang membunuh, kekuatan kuburan kuno yang tandus tidak begitu besar. Sekali lagi, Yuan Shen Chu Xingyun telah melampaui kebiasaan umum dan memasuki ranah leluhur. Meskipun tidak mungkin untuk tinggal di dunia ini secara permanen, tidak ada masalah untuk hanya memperpanjang tinggal untuk jangka waktu yang lama. 300.000 tahun kemudian, Chu Xingyun kembali ke Laut Nether dengan 5 setan besar. Pada waktu berikutnya, 5 setan besar mulai mengambil alih kekuatan semua pihak. Di antara mereka, Ao Ling, Ao Min, dan Ice Phoenix bergegas ke klan iblis dan bergabung dengan klan iblis. Ao Xiu bergegas kembali ke suku naga, menggantikan 4 raja naga laut, dan menjadi kaisar naga baru. Perlu disebutkan bahwa setelah keempat Raja Naga Laut bergabung dengan Dewan Iblis, mereka bertanggung jawab atas seluruh ras iblis. Akibatnya, Raja Naga Sihai tidak dapat menemukan waktu untuk mengurusnya. Oleh karena itu, 4 Raja Naga Laut memilih yang baru dari anak dan cucu mereka. Namun, generasi selanjutnya dari Istana Naga 4 Laut tidak memiliki kemampuan untuk meyakinkan orang. Di bawah naga tanpa kepala, Forseas Dragon Palace pada dasarnya independen, dan tidak ada yang mendengarkan siapapun. Dalam keputusasaan, keempat Raja Naga Laut merekomendasikan Ao Xiu untuk menjadi Kaisar Naga baru. Ao Xiu dan 5 pangeran Istana Naga di Laut Cina Timur adalah darah Kaisar Naga. Awalnya, para senior klan Naga lebih memilih untuk mengambil alih tahta Kaisar Naga dari Pangeran kelima. Tetapi proposal ini langsung ditolak oleh Raja Naga 4 Laut. Meskipun kelima pangeran itu luar biasa, mereka juga luar biasa di antara generasi muda. Tapi sebagai Kaisar Naga, selanjutnya, tetapi sering berurusan dengan klan iblis. Di dalam Dewan Iblis, Ao Ling, Ao Min, Ice Phoenix, dan Ratu Hantu Ao Mei dari Laut Belanda hanya mengenal Ao Xiu, dan mereka tidak tahu ada 5 pangeran di Laut Cina Timur. Agar bekerja lebih baik, pangeran kelima secara alami dihilangkan. Sebagai salah satu dari 5 Ratu Iblis, Ao Xiu, yang juga memiliki darah Kaisar Naga, secara alami mengambil alih tahta Kaisar Naga dan menjadi Istana Naga 4 Laut. Ao Mei tidak pergi kemanapun, tetapi memilih untuk tinggal di Laut Belanda. Meskipun, sebagai leluhur iblis, Chu Xingyun memiliki total 5 Ratu Iblis. Tapi Ao Ling dan Ao Min, serta Ice Phoenix Sui Xiangxiang, pergi ke Dewan Iblis. Ao Xiu kembali ke klan naga dan menjadi Ratu Klan Naga pertama. Karena itu, setelah 5 setan besar, 5 pergi ke yang keempat, hanya menyisakan Ao Mei saja. Yang paling penting adalah bahwa Chu Xingyun telah memberitahu Ao Mei tentang segalanya sekarang dan di masa depan.
Karena itu, begitu mimpi cobaan Chu Xingyun selesai, Aomei, iblis, harus mengambil alih kekuatan iblis, mengendalikan iblis, dan mengendalikan 4 raja iblis dengan dewa iblis. Dengan mengendalikan 4 raja iblis, Anda dapat mengendalikan seluruh balap iblis. Setelah 5 iblis besar menjabat, Chu Xingyun juga melakukan semua pekerjaan finishing untuk pergi. Seiring berjalannya waktu, akhirnya, segel Chu Xingyun di dunia yang berpusat pada bumi akhirnya menghilang. Melihat dunia yang berpusat pada bumi, ada 2 pedang yang mengambang dengan santai. Tiba-tiba, hati Chu Xingyun meledak menjadi gelombang. Melihat sekeliling, pedang itu terbagi menjadi 2. Salah satunya, seolah-olah mengembun semua cahaya antara langit dan bumi, adalah pedang tipis dan tipis. Di sisi lain, tampaknya memadatkan semua kegelapan antara langit dan bumi, pedang tebal dan lebar. Yang paling mengejutkan Chu Xingyun adalah meskipun kedua pedang ini jauh dari kondensasi, dia telah melihatnya, dan bahkan memiliki dan menggunakannya. Di antara mereka, pedang cahaya dengan cahaya putih adalah harta cahaya Wanjian Pavilion Putih. Pedang besar yang memancarkan cahaya hitam adalah pedang besar yang pernah dimiliki Chu Xingyun Lubang Hitam. Adapun epi lubang hitam, busur hitam di inti hanyalah penghalang ruang. Dalam penghalang ruang angkasa, itu adalah Zulong yang secara pribadi menggunakan tangannya sendiri untuk membuka dunia kecil dengan manik-manik langit terbuka, manik-manik bumi terbelah, manik-manik kimia, dan manik-manik yang tak terbatas. Lubang hitam. Ya, untuk dunia ini, memang ada lubang hitam yang tersegel di dalam lubang hitam. Setiap saat, semua orang berpikir dan menebak, di mana ujung lubang hitam terhubung. Mulai sekarang, Chu Xingyun dapat memberikan jawabannya. Lubang hitam yang disebut sebenarnya adalah saluran antara 2 alam semesta. Melalui lubang hitam, Anda dapat mencapai alam semesta lain. Lubang hitam adalah pintu masuk ke dunia lain. Cahaya putih adalah jalan keluar dari dunia lain. Energi yang dipancarkan oleh cahaya putih diambil dari langit dan bumi itu. Lubang hitam menelan segala yang ada di alam semesta ini dan memasuki dunia kecil yang dibuka oleh Chu Xingyun. Dan cahaya putih menarik energi dari dunia kecil yang dibuka oleh Chu Xingyun dan memasuki dunia yang sunyi ini. Di dunia lama, lubang hitam menelan, cahaya putih dilepaskan. Di dunia biru air yang diciptakan oleh Chu Xingyun, semuanya justru sebaliknya. Cahaya putih dilepaskan, lubang hitam ditelan. Faktanya, epi lubang hitam dari dunia kuno akan berubah menjadi cahaya putih setelah memasuki dunia biru air. Cahaya putih dari dunia lama akan menjadi lubang hitam setelah memasuki dunia biru air. Lubang hitam menelan dan cahaya putih melepaskan, keduanya sebenarnya adalah 2 kutub dari hal yang sama. Tiba-tiba melihat cahaya putih dan lubang hitam, Chu Xingyun tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya tidak bisa membawa cahaya putih dan lubang hitam kembali ke kuburan yang sepi. Di dalam cahaya putih dan lubang hitam, segel adalah dunia. Meskipun kuburan kuno tandus itu sombong, tidak mungkin untuk menyeret sisi bumi dan melewati ruang dan waktu. Sekarang saya ingin datang, Kaisar Langit Xuanming, adalah Kaisar Surgawi dari ras iblis. Taiksu menggigit roh ular sanca adalah salah satu dari 9 panglima perang ras Void Mang. Adapun Kaisar Harimau Putih-Putih, dia adalah anggota dari klan iblis, tetapi Chu Xingyun sekarang tidak dapat mencocokkan jumlahnya. Jelas, sejarah telah membuktikan bahwa ia tidak dapat mengambil cahaya putih dan lubang hitam. Kalau tidak, jika dia sekarang mengambil cahaya putih dan lubang hitam, di mana Kaisar Putih Langit yang akan datang dan Kaisar Langit Xuanming mendapatkan 2 harta ini. Lubang hitam berisi kekuatan tertinggi dunia biru air. Dalam cahaya putih, ada kekuatan matahari di dunia biru. Dapat dikatakan bahwa alam semesta aquamarin terkandung dalam 2 pedang ini. Di antara mulutnya yang penuh dengan kepahitan, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi mengklik bibirnya. Dengan upaya 9 sapi dan 2 harimau, 2 prajurit sihir yang tangguh ditempa. Tapi sekarang, dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengambil kedua pedang ini sama sekali. Mengambil nafas panjang, Chu Xingyun tahu. Masih ada cara untuk mendapatkan kedua pedang ini. Setelah kembali ke makam kuno, selama Anda menemukan Kaisar Langit Xuanming, Anda dapat mengambil lubang hitam ini. Kemudian, pergi dan temukan Bai Hutiandi, dan Anda dapat mengambil Bai Guang. Pada saat itu, di bawah kombinasi lubang hitam dan pedang cahaya putih, Chu Xingyun mengorbankan Yuan Shen dan melemparkan Divine Sword Dao. Klan Iblis memiliki harta bawaan, Qian Kunding adalah harta klan kota. The Demon Rache juga lebih rendah, ada cahaya putih dan lubang hitam, 2 harta pedang besar ini, datang sebagai harta keluarga kota. Chu Xingyun dengan lembut mengulurkan tangannya dan meraih cahaya putih dan lubang hitam pada saat yang sama. Mengondensasi kekuatan Yuanying, Chu Xingyun memasuki dunia yang tersegel oleh 2 pedang. Mulai sekarang, Chu Xingyun menggunakan ilusi nyata dalam Raj Dragon Zuzu untuk menyingkat 5 elemen naga. Saya tidak tahu apakah saya telah mempelajari aturan 5 elemen. Dengan bang, saat berikutnya, Chu Xingyun muncul di dunia biru air. Melihat sekeliling, Saturnus raksasa mengambang di kehampaan di bawah. Dalam inti Saturnus, seluruh tubuh yang besar dan gelap naga suci memancarkan cahaya warna-warni di sekitarnya, melenturkan tubuhnya, bermeditasi diam-diam.
Melihat naga hitam dalam meditasi, Chu Xingyun hanya bisa menghela nafas. Mulai sekarang, ratusan juta aturan berlari di sekitar tubuh naga hitam, berputar-putar santai. Hingga saat ini, naga ilahi ini belum dapat menarik semua 5 elemen hukum, dan waktu yang dibutuhkan masih sangat lama. Sebenarnya, secara umum, itu terutama karena latar belakang naga hitam ini sangat dangkal sehingga tidak dapat mengakomodasi semua hukum dari 5 elemen pada saat yang sama. Naga hitam ini didasarkan pada ilusi nyata dalam Mirage Dragon Zuzu. Itu dibentuk dengan mengambil gangguan Chu Xingyun sebagai intinya. Dunia Aquamarine ini, meskipun itu adalah dunia kecil mungil. Namun, seperti kata pepatah, burung gereja kecil, tetapi mereka memiliki semua organ internal mereka. Di dunia kecil, itu mencakup segalanya. Ada beberapa di dunia lama, semuanya di dunia ini. Karena itu, jika Anda ingin mengandalkan ilusi nyata dan pengalih perhatian, Anda ingin mengakomodasi kelima elemen itu, tetapi terlalu enggan. Namun, pada saat ini, Yuan Shen Chu Xingyun telah bergabung dengan dunia ini. Yuan Shen Chu Xingyun adalah kehendak surgawi dunia ini. Karena itu, satu-satunya cara untuk memungkinkan naga hitam ini mengakomodasi kelima elemen adalah memperkuat dunia ini. Semakin kuat langit dan bumi, semakin kuat kehendak langit dan bumi, semakin kuat latar belakang naga hitam, dan semakin banyak 5 elemen dapat ditampung. Satu-satunya cara untuk memperkuat dunia ini adalah dengan menggabungkan sejumlah besar bahan 5 elemen untuk memperkuat Venus, Jupiter, Merkurius, Mars, dan Saturnus di dunia Aquamarine. Setelah punya ide, Chu Xingyun meninggalkan dunia biru air. Sepanjang jalan ke area penyimpanan bawah tanah Mozu. Untuk 1000 tahun ke depan, Chu Xingyun akan mengisi semua 5 elemen dalam 7 atau 800.000 tahun terakhir. Di dalam dunia biru, 5 elemen melewati lubang hitam dan memasuki dunia biru air. Setelah memasuki lubang hitam, semua bahan diuraikan menjadi 5 elemen energi paling murni. 5 elemen energi yang memasuki dunia Aquamarine diserap oleh Jinmu, Sui Wotu, dan 5 planet. Dengan masuknya energi dalam jumlah besar dari 5 elemen, kelima planet ini juga berkembang pesat menjadi lebih besar dan lebih besar dan lebih dalam dan lebih dalam. Dengan peningkatan cepat dari 5 planet utama, meskipun volume bintang air biru tidak berubah, aura dalam bintang air biru menjadi semakin padat. Pada saat yang sama, kehendak Yuan Shen Chu Xingyun menjadi semakin tirani, dan telah dipadatkan seperti substansi. Pada saat bersamaan, dalam inti Saturnus, tubuh naga hitam telah tumbuh hingga 20.000 mil. Tetapi untuk sepenuhnya mengakomodasi semua 5 elemen, tubuh naga hitam harus tumbuh hingga 30.000 mil. Chu Xingyun tidak ingin secara pribadi meluncurkan pertempuran melawan klan iblis. Tapi sekarang, Chu Xingyun tidak punya pilihan. Cahaya putih dan lubang hitam, Chu Xingyun tidak bisa mengambilnya. Jika bahkan aturan 5 elemen hanya bisa dibiarkan, maka keuntungan Chu Xingyun sangat sedikit. Dalam keputusasaan, terlepas dari keengganannya, Chu Xingyun juga tahu bahwa semuanya sudah hancur. Dengan perintah Chu Xingyun, keluarga Mirage dari klan iblis mengambil tindakan penuh, dan sejumlah besar kecerdasan berkumpul. Suku Troll, suku Barbar Rawa, suku Anjing Berkepala 3 Neraka. Neraka klan Domba Setan, klan Kuda Mimpi Buruk, klan Naga Terbang Berkepala 2. Void Mang, hancurkan naga hitam, setan. 9 klan iblis dari klan iblis, semua tersentuh meluncurkan perang predator melawan klan naga, klan Phoenix dan klan Unicorn masing-masing. Dalam pertempuran ini, kita tidak fokus pada pembunuhan dan kekuatan hidup, tetapi pada penjarahan. Serangan tiba-tiba iblis itu mengejutkan iblis itu. Di bawah api kuartet, pukulan klan iblis sama sekali bukan klan iblis yang bisa melawan. Menurut informasi akurat Mirage Illusion, semua bahan dari klan iblis disimpan di tanah, dan mereka semua ditangkap oleh klan iblis. Naga, Phoenix dan Unicorn, ketiga klan telah menimbun semua jenis bahan selama ratusan juta tahun, dan semua jatuh ke dalam kendali klan iblis. Kemudian, Chu Xingyun berjalan berkeliling, terus-menerus menelan banyak bahan ke dunia biru air. Ketika sejumlah besar bahan tertelan, volume kelima planet perlahan mulai mengembang lagi. Ketika area penyimpanan material super besar dan besar dari klan iblis, semua materi dijarah oleh Chu Xingyun. Setan itu akhirnya berhenti menyerang dan memasuki gencatan senjata lagi. Pada saat yang sama, di dunia biru laut, volume 5 planet utama tidak berbeda dengan bintang nyata. Dalam inti Saturnus, tubuh naga hitam telah diperluas hingga 30.000 mil panjang dan lebar, hanya cukup untuk mengakomodasi semua 5 elemen. Namun, Chu Xingyun masih tidak puas dengan ini. Menggabungkan Yuan Shen ke jalan surgawi, Chu Xingyun menyerap kekuatan 5 planet dan menyuntikkannya ke tubuh naga hitam untuk memperkuat tubuh naga hitam. Dengan desakan Chu Xingyun, volume 5 planet mulai menyusut dengan cepat dan sejumlah besar esensi 5 elemen disuntikkan ke tubuh naga hitam. Dalam 5 planet, setelah semua energi dikonsumsi oleh 80%, Chu Xingyun harus berhenti. Jika Anda terus mengkonsumsinya, kelima planet ini akan runtuh. Sejauh ini, tubuh asli naga hitam ini telah menjadi naga ciptaan dunia. Naga ilahi ini, yang belum pernah terjadi dalam sejarah, juga memiliki kayu emas, air, api dan bumi, dan 5 atribut.
Sebagai sisi dunia, kelima Raja Naga sangat diperlukan dari timur ke barat, utara, selatan, dan tengah. Namun, Chu Xingyun mengambil kebetulan dan meminta 4 Raja Naga Laut untuk 4 gangguan besar, menggantikan timur, barat, selatan, dan utara, dan 4 Raja Naga Laut. Dengan cara ini, Chu Xingyun dapat membuat naga yang kacau dengan 5 elemen sekaligus. Hanya tubuh naga 5 elemen yang kacau bisa dengan sempurna menampung api yang kacau itu. Tentu saja, jika itu hanya akomodasi, Yuan Shen Chu Xingyun juga dapat ditampung. Tetapi dalam Dewa Primordial Chu Xingyun, api kacau itu akan selalu terlihat seperti itu dan tidak akan pernah meningkat. Sebaliknya, dengan terus menggunakan Chu Xingyun, api yang kacau hanya akan menjadi semakin lemah. Dengan tubuh naga 5 elemen, semuanya benar-benar berbeda. Tubuh 5 elemen naga sejati tidak hanya dapat menampung api kekacauan, tetapi juga terus-menerus mengembun energi dari 5 elemen untuk berfungsi sebagai nutrisi api kekacauan, membuatnya terus memperkuat dan tumbuh. Melihat naga hitam luar biasa yang membentang sejauh 30.000 mil, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Ini telah mengkonsumsi 80% dari bahan yang dikumpulkan oleh naga, Phoenix, dan Unicorn. Chu Xingyun akhirnya meringkas tubuh naga sejati 5 elemen ini. Antara pikiran dan pikiran, alis Yuan Ying dari Chu Xingyun, nyala api gelap itu terbang dalam sekejap dan mendarat di tubuh 5 elemen naga asli. Saat api kekacauan jatuh, dalam sekejap raungan muncul di udara. Setelah menyerap api yang kacau, di sekitar tubuh 5 elemen naga asli, api hitam naik seketika. Pada titik ini, tubuh 5 elemen naga asli ini langsung berevolusi lagi, dan menjadi naga hitam. Dalam nyanyian naga yang menyedihkan, naga hitam yang kacau dengan panjang 30.000 li dan nyala api yang kacau muncul. Api semrawut berlalu, dan seluruh kekosongan terbakar untuk meleleh. Melihat Chaos Black Dragon yang luar biasa, Chu Xingyun tahu bahwa dengan Chaos Black Dragon, selama dia diberi periode waktu, bahkan jika dia menemukan tubuh asli Zhu Feng di Tianyi, dia masih bisa bertarung secara positif tanpa jatuh. Meskipun berbicara sementara, kekuatan naga hitam yang kacau ini masih sangat lemah. Tapi di latar belakang, ia sudah menyusul nenek moyang kuno itu. Sementara Chu Xingyun diam-diam bangga, dengung dingin bergemuruh dari kekosongan. Mendengar dengung dingin ini, Chu Xingyun bergidik hebat, memutar kepalanya ketakutan, dan melihat ke samping. Seperti yang Anda lihat, cahaya putih bulan dan bayangan terkondensasi keluar dari kekosongan. Melihat sosok Dharma redup, berkepala 3 dan 6 lengan air berkabut Chu Xingyun. Ini, siapa ini? Mengapa itu diam-diam muncul di dunia biru air yang diciptakan oleh Chu Xingyun? Yang paling penting adalah bahwa patung Dharma berkepala 3 ini pertama kali dilihat oleh Chu Xingyun. Namun, gelombang yang berasal dari tubuh orang lain membuatnya sangat akrab, dan mereka yang sangat akrab tidak lagi akrab. Melihat penampilan Chu Xingyun yang ngeri dan mencurigakan, sosok Dharma berkepala 3 dan 6 lengan itu berkata dengan bangga, "Aku kehendak liar, kamu juga bisa memanggilku surga kuno yang liar." Apa? Surga kuno yang liar? Mendengar kata-kata pihak lain, Chu Xingyun terkejut, tetapi segera dia mengerti. Jika dikatakan bahwa Chu Xingyun adalah kehendak surgawi dari dunia kecil ini, kemudian, patung Dharma berkepala 3 di depan Anda adalah kehendak dunia surgawi di dunia liar. Adapun mengapa pihak lain begitu santai, ia memecahkan penghalang dunia dan muncul di sisinya dunia, yang sebenarnya tidak sulit untuk dipahami. Bagaimanapun, kedua dunia memiliki asal yang sama. Bahkan, hukum di kedua dunia itu persis sama. Oleh karena itu, apakah itu dunia besar di luar atau dunia kecil di sini? Sangat akrab bagi Huang Gu Tiandao. Masuk dan keluar dari dunia ini, dunia kuno, seperti masuk dan keluar dari rumah Anda sendiri, tidak akan pernah hilang. Melihat Huang Gu Tiandao dengan takjub, Chu Xingyun berkata dengan kosong, "Ternyata Tiandao akan datang, tapi saya tidak tahu. Anda datang kepada saya, ada apa?" Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, "Mungkinkah Anda belum melihat dunia kecil yang saya buat?" Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Huang Gu Tiandao mendengus keras dan berkata dengan kasar, "Bagaimana saya bisa masuk ke mata saya dengan tanah proyektil Anda?" Setelah jeda, Huang Gu Tiandao melanjutkan, "Saya datang kepada Anda, tetapi saya tidak ingin Anda mengganggu pesanan lagi, buruk bagi saya." "Buruk untukmu." Mendengar kata-kata Huang Gu Tiandao, Chu Xingyun tiba-tiba bingung, dan dia tidak mengerti apa yang dikatakan pihak lain. Melihat keraguan Chu Xingyun, Huang Gu Tiandao berkata, "Alasan mengapa saya memprovokasi perang antara setan dan klan naga adalah untuk sangat mengurangi jumlah setan dan klan naga, tetapi bagaimana Anda melakukannya?" Menghadapi pertanyaan Huang Gu Tiandao, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum pahit. Chu Xingyun tahu ide tentang dunia kuno. Naga, Phoenix dan Unicorn, ketiga kelompok ini terlalu kuat. Sangat kuat sehingga mengancam keselamatan Tiandao. Oleh karena itu, kehendak Dao Surgawi pertama kali memprovokasi naga, Phoenix dan Kirin. Pertempuran antara tiga suku berhasil mengurangi kekuatan hidup dari tiga suku. Tetapi dengan berlalunya waktu, suku naga, Phoenix dan Kirin telah berkembang lagi. Dalam keputusasaan, Tiandao akan kembali menembak memprovokasi perang antara naga dan iblis.
Awalnya, semuanya akan direalisasikan sesuai dengan kehendak surga. Setelah perlombaan naga dan perlombaan setan memasuki pertempuran yang menentukan, perlombaan naga akan hampir hancur. Di seluruh dunia sepi, jumlah naga akan dikontrol sekitar 10.000, dan semua naga lainnya harus dihancurkan. Tapi dengan tembakan Chu Xingyun, dia langsung menggabungkan klan naga ke klan iblis. Akibatnya, meski klan naga menghilang, tetapi nyatanya, naga, phoenix dan unicorn, kekuatan hidup ketiga suku, tidak berkurang sama sekali. Jika terus berkembang seperti ini, itu masih akan mengancam keselamatan Tiandao. Oleh karena itu, karena penampilan Chu Xingyun, rencana kedua kehendak surgawi Dao benar-benar dikalahkan. Mulai sekarang, bagaimana naga, phoenix dan ras unicorn dapat digabungkan menjadi satu keluarga. Bahkan jika itu berhasil menghasut klan iblis untuk menyebabkan perselisihan sipil, itu akan segera dapat tenang, dan tidak mungkin untuk mencapai tujuan strategis Dao surgawi. Mendengarkan kata-kata kehendak surga, Chu Xingyun tidak bisa tidak diam-diam terkejut. Anda tahu, tidak ada bagian seperti itu dalam sejarah yang dia tahu. Dengan kata lain, apa yang dilakukan Chu Xingyun mengubah tren historis. Di antara pikiran, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi menghitamkan. Jelas, kehendak surgawi Dao muncul kali ini untuk secara paksa membalikkan tren yang menyimpang dari orbit dan kembali ke orbit yang ingin dilihatnya. Dengan kata lain, keberadaan Chu Xingyun telah menjadi batu sandungan ke surga. Mulai sekarang, Tiandao akan datang untuk menendang batu sandungannya. Memikirkan ini, Chu Xingyun melintas tiba-tiba, bergegas menuju naga hitam yang kacau dengan kecepatan penuh. Melihat adegan ini, Dao akan mencibir hari itu, apakah kamu akhirnya ingin mengerti? Sayangnya, sudah terlambat. Di antara kata-kata itu, Tiandao akan mendengus dengan dingin, dan di antara tarian anggun dari 6 lengan, teriakan keras yang pasti. Dengan suara kehendak surgawi Dao, tubuh Chu Xingyun diperbaiki kaku dalam sekejap. Melihat Chu Xingyun, yang melayang di udara tidak bisa menggerakkan jari kelingkingnya, Tiandao mengangguk. Memalingkan kepalanya, tidak jauh dari sana, naga hitam yang kacau melihatnya, dan Heavenly Dao berkata, meskipun kamu melakukan banyak hal yang salah, kamu akhirnya melakukan hal yang baik. Melihat naga hitam dengan panjang 30.000 li dengan kagum, Tiandao akan berkata, naga hitam yang kacau ini akan menjadi nenek moyang iblis-iblis di masa depan, ia akan menggantikanmu dan menjadi mimpi buruk iblis. Mendengar kata-kata kehendak surga, Chu Xingyun tidak bisa menahan cemas. Naga hitam kacau ini, tetapi keberadaan terpisah 5 elemen. Beri dia sedikit waktu, naga hitam kacau ini sudah cukup untuk menjadi leluhur sejati. Di seluruh dunia sepi, tidak ada seorang pun, itu adalah lawan dari naga hitam yang kacau ini. Selain itu, setelah Chu Xingyun terbunuh, naga hitam kacau ini akan kehilangan kesadaran utamanya, hanya menyisakan naluri. Dengan naluri magis, naga hitam yang kacau ini akan menjadi naga kehancuran. Naga, phoenix, dan ras unicorn semuanya akan jatuh ke tangan naga hitam yang kacau ini, tidak dapat diubah. Yang membuat Chu Xingyun cemas adalah naga hitam yang kacau ini disebabkan oleh pengalih perhatiannya. Selain menjadi tidak sadar, ini setara dengan inkarnasi Chu Xingyun. Oleh karena itu, di dalam Demon Rache, naga hitam yang kacau ini, seperti leluhur iblis, memiliki identitas dan status tertinggi. Tidak ada yang berani menentang perintah Chaos Black Dragon. Melihat perjuangan Chu Xingyun, Huang Gu Tiandao berkata dengan dingin, tidak perlu berjuang, kamu bisa pergi dengan ketenangan pikiran, misimu, naga hitam yang kacau ini, akan membantumu menyelesaikannya. Di antara kepakan lengannya, dia berteriak lagi retak. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.